Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian, di mana pembahasan ini kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra. Yang lalu telah kita bahas terkait dengan bagaimana kondisi orang kafir di padang mahsyar. Terjadinya pertengkaran-pertengkaran di antara orang-orang yang di dunia, semasa di dunia sesat dan menyesatkan. Terjadi pertengkaran hebat di antara mereka, antara yang menyembah dengan yang disembah, antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kemudian yang ketiga, yang kemarin setelah sedikit kita singgung, yaitu antara pengikut, antara orang-orang yang lemah, ad-du'afa, antara orang-orang yang lemah dengan para tughat, dengan para penguasa-penguasa yang zalim, dengan para raja-raja yang memaksa mereka sehingga mereka itu disesatkan oleh para penguasa-penguasa. Seperti ikhwah, antara Fir'aun dengan pengikutnya, di mana Fir'aun mengatakan dirinya wa ana rabbukumul a'la, dan dia memaksakan rakyatnya, memerintahkan rakyatnya suka tidak suka harus menyembah kepada si Fir'aun. Antara orang-orang yang merasa lemah, yang dianggap tertindas, dengan orang yang menindas dikarenakan mereka punya kedudukan dan kekuasaan, nanti akan terjadi pertengkaran. Kenapa? Si penindas, si penguasa, si pemilik jabatan, si pemilik wewenang ini telah menyuruh mereka, memerintahkan mereka, baik suka atau tidak suka, ya, kepada hal-hal yang sifatnya sesat dan menyesatkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 21, wa barazu lillahi jami'a, dan mereka nanti akan terlihat seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru, berkata orang-orang yang lemah terhadap orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong.
Inna kunna lakum taba'an. Kami kan dulu ngikut kalian. Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'? Bisakah kalian melepaskan kami dari azab Allah yang mengancam kami? Qalu law hadanallahu lahadainakum. Orang-orang yang penguasa-penguasa zalim, raja-raja yang memaksa mereka untuk mengikuti kesesatan si raja, mereka mengatakan qalu law hadanallahu lahadainakum. Mereka mengatakan seandainya Allah memberi kami hidayah, niscaya kami juga telah memberi kalian hidayah. Sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Sama aja bagi kita. Kita mau bersabar atau kita mengeluh, maka tidak ada jalan keluar bagi kita. Inilah perbincangan, perdebatan antara orang yang tadinya mereka merasa dilemahkan, ditindas, lemah, ya, menggugat orang yang telah melemahkan mereka, menggugat orang yang memiliki kekuasaan atas diri mereka. Gara-gara si penguasa inilah akhirnya orang-orang yang rakyatnya yang lemah mengikuti mereka. Gara-gara titah dan perintah mereka lah akhirnya mereka ini mengikuti kesesatan si penguasa. Inilah perbincangannya ikhwah nanti terjadi di hari akhirat. Mari kita lihat bagaimana penjelasan dari Ustadz Said Qutb rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ibrahim ini, wa barazu lillahi jami'a. Semuanya akan kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tughatul mukadzibun, orang-orang yang melampaui batas dan para pendusta-pendusta, wa atba'uhum minad du'afa'il mustadillin, disertai dengan pengikut-pengikut mereka yang lemah dan memang hina, wa ma'ahum syaitan, bersama mereka ada syaitan. Summal ladzina amanu birusul wa amilus salihat. Demikian juga di sana ada orang-orang yang beriman dengan para rasul dan beramal soleh. Jadi semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari syaitan-syaitannya, kemudian orang-orang penguasa-penguasa zalim, orang-orang yang merasa tertindas, yang mereka suka tidak suka mengikuti kesesatan rajanya atau penguasanya. Dan di situ juga ada orang-orang yang beriman terhadap Rasul dan beramal soleh. Wa barazu lillahi jami'a. Semuanya jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum maksyufuna lillahi daiman. Ya, sebenarnya semenjak di dunia mereka tidak ada sedikit pun penghalang bagi Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka. Allah tetap tahu. Walaupun mereka berada di dalam rumah, walaupun mereka dalam benteng mereka, walaupun mereka berada dalam istana-istana mereka yang dilapisi dengan berbagai tembok-tembok keamanan, Allah tahu, Allah melihat semuanya. Dari dunia, dari sejak mereka di dunia, Allah Subhanahu wa taala tahu itu. Walakinnahumus sa'ah ya'lamuna wa yahussuna annahum maksyufuna wa la yujibuhum hijab wa la yasturuhum satir wala yuqihim waqi. Tapi pada saat itu mereka sudah langsung mengetahui dan meyakini bahwasanya tidak ada penghalang antara mereka dengan Allah. Beda dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala telah beritahu kita bahwasanya Allah mengetahui semuanya apa yang kita lakukan, kezaliman kita, kebaikan kita, dosa kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan dengan terang-terangan maupun yang kita lakukan disembunyi-sembunyi, Allah tahu semuanya. Tapi kan kita tidak merasa. Terkadang kita merasa Allah itu tahu, tapi hanya sekedar di ucapan. Kita tahu ini sebuah maksiat, Allah tahu, Allah melihat, tetapi sayangnya hanya di ucapan, tidak dalam implementasi kehidupan. Apabila seorang bekerja, ya,
bekerja. Dan dia tahu dia sedang dipantau oleh bosnya. Kira-kira mungkinkah seorang pekerja ini sambil bekerja main game? Mungkinkah dia tidur-tidur di meja kerjanya sementara dia tahu bosnya sedang memantau dia? Enggak. Kenapa? Dia tahu bosnya sedang memantaunya. Demikian. Itu namanya apa yang dia yakini cocok dengan apa yang diamalkan. Tapi kita la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Kita katakan Allah itu maha melihat, maha mengetahui, sami' basir, alim. Alimun bidatis sudur, mengetahui apa yang ada dalam hati kita, yang ada dalam dada kita. Tapi implementasinya hanya sekian kecil. Persentase hanya kecil sekali. Tapi di hari akhirat nanti sudah nyata semuanya. Semua yakin, tidak bisa lagi berbicara apapun. Pada waktu itu manusia ya, maksyufun. Mereka tahu mereka sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang menghalangi mereka antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun satir, penghalang. Ya, tidak ada tempat mereka sembunyi pada saat itu. Semua mereka merasakan dan meyakini bahwasanya Allah sedang melihat mereka dengan seyakin-yakinnya. Wala yuqihim waqin. Tidak ada satupun yang bisa melindungi mereka. Wa barazu wamtala'at sahatu wa rafa'as sitar. Mereka semua muncul, nampak, dan penuhlah lapangan padang mahsyar. Wa rufi'as sitar, dan diangkatlah penghalang. Wa bada'a al-hiwar. Di saat itu mulailah terjadi perdebatan antara orang yang merasa tertindas, orang yang lemah, dengan orang yang telah melemahkan mereka, yaitu para penguasa, para pejabat, para raja yang telah menyeret mereka kepada kesesatan. Perhatikan bagaimana perdebatan dan pertengkaran antar mereka di hari akhirat. Wa qala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru. Berkata orang-orang lemah terhadap orang-orang yang sombong, penguasa, raja. Inna kunna lakum taba'an. Kami kan dulu pengikut kalian. Inna kunna lakum taba'an. Bukankah kami dulu mengikuti kalian? Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'? Apakah hari ini kalian bisa mencegah kami dari azab Allah yang akan mengancam kami? Ad-du'afa humud du'afa. Orang lemah tetaplah lemah. Dunia, akhirat yang lemah tetap lemah. Humul ladzina tanazalu an akhassil khasaisil insanil karim 'ala Allah. Hina tanazalu an hurriyatihimus syakhsiyah fit tafkiri wa i'tiqadi wa tijahi wa ja'alu anfusahum taba'an lil mustaqbirin wa tughat. Orang lemah itu ya lemah di dunia dan di akhirat. Merekalah yang rela, yang sudi menggadaikan hak asasi mereka, yang itu merupakan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka sudi menggadaikan kebebasan mereka dalam berpikir, kebebasan mereka dalam meyakini. Kemudian itu semua kemudian mereka jadikan kebebasan ini, mereka jual, mereka berikan kebebasan itu kepada orang-orang mustakbir, orang-orang yang sombong, yang telah menyesatkan mereka semasa di dunia. Wat-tughat, dan orang-orang yang melampaui batas. Wadanu li ghairillahi min abidihi wa ikhtaruha ala dinunati lillah. Sehingga mereka lebih memilih menghinakan diri dan tunduk kepada selain Allah ketimbang kepada Allah. Ini pilihan mereka. Wad-dha'if laisa udhran. Lemah di sini
itu tidak bisa dijadikan alasan. Tidak bisa dijadikan alasan agar mereka terbebas dari azabnya Allah. Mereka yang tertindas, merasa tertindas, tidak bisa dijadikan alasan. Ya Allah, mereka dulu memaksa kami. Itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Ad-dha'fu laisa udhran. Lemah tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk terhindar dari azab Allah. Bal huwal jarimatu, bahkan ini merupakan jarimah, sebuah kejahatan. Fama yuridullahu li ahadin ayyakuna dha'ifan. Allah tidak ingin manusia itu lemah. Wa huwa yad'un nas kullahum ila himahu. Allah mengajak manusia untuk mendapatkan perlindungan langsung dari Allah. Ya'tazzuna bihi wa izzatulillah. Sehingga dengan demikian di bawah perlindungan Allah mereka akan mulia, karena kemuliaan itu hanya milik Allah. Wa ma yuridullahu li ahadin ayunazzila ta'ian an nasibihi fil hurriyati allati hiya mizatuhu manatul karimihi aw ayanzila karihan. Dan Allah tidak menginginkan mereka mengorbankan kebebasan mereka itu sehingga mereka sudi menggadaikannya, ya, sehingga mereka sudi menggadaikannya pada orang-orang atasan mereka, baik terpaksa maupun tidak, maupun sukarela. Allah tidak menginginkan mereka seperti itu. Allah tidak menginginkan kebebasan mereka dalam berakidah. Mereka berikan itu kepada orang-orang yang telah menyesatkan mereka. Wal quwwatul maddiyah kainatun mangkana. Kekuatan materi apapun jenisnya, dia punya kuasa, kekuatan materi, dia bisa memaksa. Dia seorang yang memiliki wewenang, jabatan. Dengan jabatan dia bisa menekan orang bawahnya, rakyatnya. Atau dia seorang raja, dengan kekuasaan seorang raja dia bisa mengintimidasi bawahannya. Sungguh kekuatan materi apapun jenisnya, la tamliku ayyastab'idu insanan yuridul hur. Tidak bisa memiliki, menguasai orang-orang yang menginginkan bebas. Wa yastamliku bikaromatihil adamiyah. Dan para penguasa-penguasa ini, para raja-raja ini, ya, mereka juga tidak bisa menguasai, memiliki kemuliaan seorang anak Adam. Faqusara ma tamlikuhu tilkal quwwah an tamlikul jasad. Adapun yang bisa mereka kuasai hanya kekuatan, hanya jasad. Jasad itu yang tu'dhihi wa tu'adzibuhu wa tuqbiluhu wa tahbisuhu. Hanya jasad itu yang bisa mereka siksa, mereka sakiti, mereka belenggu atau mereka penjarakan. Itu jasad. Amma dhamir, amma ruh, amma al-aql, fala yamliku ahadun habsaha walastidlalaha. Adapun roh, adapun jiwa, roh, akal tidak bisa dimiliki oleh siapapun, tidak bisa dipenjara dan tidak bisa dihinakan. Makanya illa ayyuslimaha sahibuha lil habsi wal idlal. Kecuali memang si pemiliknya yang memang dengan sukarela menyerahkannya sehingga dia pemikiran itu dipenjarakan dan dihinakan. Saya teringat sebuah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau di penjara. Apa kata beliau? Fa in sajanuni fasijni khalwa. Kalau mereka memenjarakan aku, fasijni khalwa. Penjaraku itu khalwat, membuat aku memiliki waktu untuk berkhalwat dengan
kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Wa in qataluni faqad lisyahadah. Kalau mereka bunuh aku, maka kematianku itu syahid. Allahu Akbar. Seorang yang tidak bisa dibelenggu. Oke, mereka bisa membelenggu jasadku, tapi mereka tidak bisa membelenggu jiwaku. Mereka bisa menyiksa tubuhku, tapi mereka tidak bisa memaksa akidahku. Oleh karena itu, mereka yang menggadaikan akidahnya dengan alasan terpaksa, ini tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ikhwah, memang kalau orang-orang yang dipaksa mengucapkan kekufuran akhirnya diucapkan, memang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan toh itu kan sekedar ucapan, hatinya kan tidak kufur. Tapi kalau permasalahan di ayat ini, ya, mereka yang merasa tertindas, yang mereka merasa terpaksa, ya, mereka mengatakan kami adalah orang-orang lemah, tertindas, dipaksa. Oke, kalau Anda dipaksa, kalau Anda tertindas, kenapa akidah Anda juga Anda serahkan? Anda bebas untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau sampai Anda juga mengucapkan kalimat kufur, hati Anda tidak. Oke, itu masih dimaafkan. Tapi kalau hati Anda juga Anda serahkan, akidah Anda serahkan, jiwa Anda serahkan kepada kesesatan, yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan penindasan, memang Anda yang sukarela menyerahkan kesesatan, menyerahkan diri Anda kepada kesesatan itu. Man dzalladzi yamliku ayyaj'ala ulaika du'afa tabi'an lil mustakbirin fil aqidah wa fit tafkir wa fis suluk. Sekarang kalau kita tanyakan, siapa yang telah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang lemah, mengikuti orang-orang yang mustakbir, sehingga mereka dengan rela mengikuti akidah orang-orang yang telah para penguasa, para raja yang telah menyesatkan mereka, sehingga mereka dengan sukarela mengikuti pemikiran-pemikiran sesat para penguasa-penguasa mereka dan akhlak mereka. Siapa yang telah menyerahkan itu? Kenapa mereka bisa mengikuti itu? Siapa? Padahal kan sebenarnya para penguasa, para raja tidak bisa memiliki ini. Sekali lagi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau mereka menyiksa, mereka memaksa, mengintimidasi, oke. Dalam masalah jasad yang sifatnya materi boleh. Tapi akidah ikhwah tidak bisa dilemahkan. Orang yang lemah, yang menyerahkan, sudi menyerahkan akidahnya, mengikuti orang-orang yang sesat dan menyesatkan, itu menunjukkan memang dia sebenar-benar orang yang lemah. Karena memang dalam Islam yang kuat itu bukan orang-orang yang hebat bergulat. Bukan itu ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Makanya kan Rasulullah mengatakan laisa syadidu bisur'ati, bukanlah orang yang kuat itu yang jago dalam bergulat. Innamas syadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Sungguhnya orang yang kuat yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Itu kan jiwa, gejolak jiwa. Walaupun ada seorang yang tubuhnya Masya Allah besar, tinggi, kuat, ya, ototnya Allahu Akbar, Allah berikan dia keistimewaan dalam masalah ini. Tapi kalau dia punya jiwa yang kerdil, dia akan gadaikan akidahnya. Ini orang lemah namanya. Walaupun jasadnya dari sisi fisik dia kuat. Si B orangnya kecil, kurus, tapi dia tidak ingin akidahnya digadaikan kepada orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Ini orang lemah. Ini orang kuat namanya. Demikian ikhwah. Makanya di sini disebutkan terus siapa yang telah rela memposisikan dirinya sebagai orang yang lemah jiwa itu siapa? Kalau enggak, memang mereka sebenarnya memang lemah dari sisi jiwanya. Man dzalladzi yamliku ayyaj'ala ulaika du'afa yudinuna li ghairillah.
Siapa sebenarnya yang telah menjadikan diri mereka menjadi orang-orang yang lemah sehingga mereka menghinakan dirinya kepada selain Allah? Wallahu wal khaliquhum. Padahal dia tahu yang telah menciptakan mereka adalah Allah. Wa raziquhum, yang telah memberi mereka rezeki juga Allah. Wa kafiluhum, dan yang telah menjamin kehidupan mereka juga Allah. Duna siwah, tidak ada yang lain. Kalau Allah telah menjamin rezeki mereka, Allah yang menciptakan mereka, kenapa Anda serahkan akidah Anda? Anda rela mengikuti pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan itu. Kemudian Anda sesali nanti di hari akhirat. La ahad. Tak ada seorang pun yang mampu memiliki, menguasai ini semua. Tidak ada seorang pun yang mampu menguasai keyakinan seseorang. Tidak ada seorang pun yang mampu menguasai jiwa dan pemikiran seseorang. Tidak ada. Wala annahum la ahadun illa anfusuhum dhaifah. Tidak ada seorang pun yang bisa menguasai dan memilikinya. Ini menunjukkan bahwasanya memang jiwa mereka yang lemah dan kerdil. Makanya Allah nggak terima alasan sebagai orang yang tertindas kemudian menggadaikan akidahnya. Karena memang sesuatu yang nggak bisa dimiliki oleh orang lain, itu yang dia gadaikan, itu yang dia serahkan. Dengan sukarela mereka mengikuti kesesatan. Bukan dikarenakan mereka lemah, enggak. Memang mereka lemah dari sisi kejiwaannya. Jiwa mereka lemah, akidah mereka sangat lemah. Fahum du'afa la li'annahum aqallu quwwah maddiyah min at-tughat. Mereka lah yang sebenar-benarnya orang lemah. Bukan lemah dari sisi materi, ikhwah. Daripada para penguasa. Para orang-orang yang bersikap zalim. Wala li'annahum aqallu jahan wala malan wala au mansaban au maqaman. Juga mereka dikatakan lemah bukan dikarenakan mereka lemah dari sisi jabatan, dari sisi harta, daripada sisi kekayaan, enggak. Kala, bukan itu dikatakan lemah. Lemah dalam ayat ini bukan dari sisi itu. Lemah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa qala du'afa'u lil ladzina istakbaru, berkata orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang takabur. Lemah di sini Allah sebutkan lemah di sini bukan orang-orang yang lemah dari sisi harta, bukan orang yang lemah dari sisi jabatan, bukan dari sisi kedudukan, bukan, wallahi bukan ini. Ya. Bukan ini yang dimaksud. Kala, bukan ini. Inna hadi kullaha a'radun kharijiyatun la tu'addu bidzatiha dha'fan yalhaqu sifatu dha'fi biddu'afa. Karena harta, jabatan, kekayaan, kedudukan ini merupakan faktor eksternal lemah, ya. Faktor eksternal yang disebut dengan yang bisa dikatakan lemah tapi tidak bisa dikatakan lemah untuk nanti penamaan di akhirat. Ada orang dari sisi harta lemah, miskin dia memang, fakir dia memang. Tapi kalau masalah keyakinan, siapa yang bisa mengatakan dia lemah dalam keyakinan? Berapa banyak para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka miskin dari sisi harta, tapi jiwanya Allahu Akbar. Tak takut dengan siapapun. La yakhafuna laumata laim. Tak ada takut dengan siapapun. Ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di depan seorang panglima Farsi, Rustum, jalan dengan gagah, tidak mau menghinakan diri. Padahal yang dihadapnya seorang jenderal negara adidaya. Kenapa ikhwah? Jiwa mereka kuat. Secara fisik oke lemah, secara harta lemah, tapi jiwa, la ilaha illallah, Allahu Akbar, tidak lemah. Mereka tahu innal izzata lillahi jami'a. Kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik orang-orang kafir.
Bukan. Dia tahu bahwasanya kemuliaan seorang muslim ada di agama Allah Subhanahu wa taala, di akidahnya, di kekuatan jiwanya. Disitulah ada kemuliaannya, bukan di harta, bukan di jabatan. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di akhirat nanti dikatakan orang lemah bukan orang fakir. Ya, bukan orang fakir, bukan orang yang kurus kerempeng, lemah, enggak. Tapi lemah dari sisi kejiwaan, akidah, mental. Innama hum du'afa li'anna ad-dha'fa fi arwahihim wa fi qulubihim. Mereka dikatakan lemah karena jiwa mereka memang lemah, hati mereka juga lemah. Wa fi nukhutihim wa fi i'tizazihim bi akhassi khasal insan. Demikian juga lemah kemauan sebagai manusia, lemah cita-cita, azam yang tidak kuat. Innal mustada'afina kathratun wat tawaghit qillatun. Orang-orang yang lemah sebenarnya, ya. Orang-orang lemah itu kan banyak. Wat tawaghit. Adapun orang para penindas, ya, para penindas ini kan sebenarnya sedikit. Orang-orang yang lemah itu banyak sebenarnya jumlahnya. Dan para penindas ini kan sedikit jumlahnya. Man dzalladzi yakhda'ul kathratu lil qillah. Lantas siapa yang menjadikan yang banyak ini tunduk kepada yang sedikit? Siapa sebenarnya? Famadza alladzi yakhda'uha? Apa yang membuat mereka menjadi tunduk? Innama yakhda'uha dha'fur ruh. Yang membuat mereka tunduk kepada para penindas yang sedikit, yang membuat orang-orang yang lemah ini tunduk kepada para penindas yang sedikit, padahal mereka ramai, padahal orang-orang lemah ini ramai, tapi mereka bisa tunduk kepada para penindas padahal jumlahnya jauh lebih sedikit. Tak lain dan tak bukan dikarenakan memang jiwa mereka yang lemah. Wasuqutu himmah, dan rendahnya semangat. Kemudian waqilatun nuhud, dan lemahnya kemauan. Wat tanazul dakhili an karamatil lati wahabahallah li bani insan, dan juga karena faktor internal yang sudi mengalah, yang sudi menyerahkan kemuliaan yang sebenarnya Allah sudah serahkan kepada anak Adam. Innat tughat la yamlikuna yastadhillul jamahira illa bi raghabati hadhil jamahir. Sesungguhnya para penindas itu tidak bisa menguasai, tidak sanggup menghinakan manusia kebanyakan, kecuali memang kebanyakan manusia itu sendiri yang menyerahkan dirinya. Fahiya daiman qadiratun ala wuqufin lahum law aradat. Sebenarnya orang-orang yang merasa tertindas itu dia bisa berdiri tegak melawan apabila mereka mau. Fa iradatu hiyal lati tanqisu hadhil qata'an. Tapi karena kemauan yang lemah itulah yang membuat mereka kalah. Inna dhilla la yansha'u illa an qabiliyati li dhilli fi nufusil adilla. Sesungguhnya kehinaan itu akan muncul dari jiwa yang memang menerima kehinaan. Wa hadhihi qabiliyah hiya wahdaha allati ya'tamidu 'ala tughat. Lemah inilah yang dijadikan, yang dipegang para penindas itu untuk menaklukkan orang banyak. Al-adillau huna 'ala masral akhirah fi dha'fihim wa tabi'iyatihim lil ladzina istakbaru yas'alunahum. Orang-orang lemah ini, orang-orang hina inilah yang lemah jiwanya, yang hina gara-gara lemah jiwanya, inilah yang akan berbicara kepada orang-orang para penindas yang telah membuat mereka sesat. Apa kata mereka? Inna kunna lakum taba'an. Bukankah kami dahulu mengikuti kalian? Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'? Tidakkah bisa kalian
melepaskan kami dari azab Allah. Wa qad taba'nakum wantahaina ila hadhil masir al-alim. Kami dahulu telah mengikuti kalian, kata orang lemah ini kepada para si penindas yang telah menyesatkan mereka. Si lemah berkata kepada si penindas, loh kami kan dulu mengikuti kalian sampai akhirnya di tempat seperti ini yang sangat menyakitkan. Am la'allahum qad ra'au al-'adzab yahmuna bit-ta'nibil musyrik mustakbirin ala qiyadatihim lahum hadil qiyadah. Atau mungkin pada saat itu mereka sudah langsung melihat bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah siapkan untuk mereka. Di saat itu mereka ramai-ramai menyesalkan, ramai-ramai menuding orang-orang si penindas yang telah memimpin mereka ke arah kesesatan. Wa ta'ridum iyyahu lil adzab, dan yang telah menyeret mereka sehingga mereka akan diadab. Inna siyaq yahki qaulahum wa alaihi tabi' adzillah ala kulli hal. Kalau kita lihat kalimat yang mereka lontarkan, kelihatan sekali kalimat orang-orang yang lemah. Orang yang tak bertanggung jawab dengan pilihannya semasa di dunia. Dari kalimatnya memang orang-orang yang hina. Inna kunna lakum taba'an. Loh, kami kan dulu mengikuti kalian. Fahal antum mughnuna min adzabillahi min syai'? Apakah kalian bisa menghalangi kami dari azab Allah? La ilaha illallah. Memang orang yang lemah tak keluar dari mereka kecuali ucapan yang lemah. Seolah mereka ingin menghindar dari apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang telah mereka amalkan, atas apa yang telah mereka yakini. Orang yang hina akan dari jiwa yang hina, yang lemah akan muncul kalimat-kalimat yang lemah. Akan muncul kalimat-kalimat yang hina. Nampak sekali kalimatnya tersebut. Kemudian wa raddal ladzina istakbaru wa 'ala dzalika su'al. Lantas si penindas, orang-orang sombong yang telah menyesatkan orang-orang lemah ini memberikan jawaban. Apa kata mereka? Qalu law hadanallahu lahadainakum. Mereka katakan, ya, yang namanya penindas, ya penindas. Dunia di akhir juga ditindas dengan dia. Gak mau mereka mengalah. Ya. Orang lemah sampai akhirat tetap lemah. Orang yang menindas sampai akhirat dia tetap menindas. Dia tidak mau dikalahkan oleh orang yang lemah-lemah ini. Apa kata mereka? Qalu law hadanallahu lahadainakum. Loh, kalau seandainya kami telah diberi petunjuk oleh Allah, tentu kan kami juga telah memberi kalian petunjuk. Sawaun alaina, sama aja buat kita. Ajazi'na, kita mengeluh, am sabarna, atau kita bareng-bareng untuk bersabar, malana mim mahis. Sebenarnya tidak ada jalan keluar bagi kita. Ya kita rela sajalah, terimalah. Ya ini merupakan akibat yang telah kita lakukan semasa di dunia. Kalimat yang tajam menusuk hati, dan orang-orang lemah tidak mampu untuk menjawabnya lagi. Terdiam 1000 bahasa. Wa huwa raddun yabdu fihi al-baram wad-dik. Ini merupakan jawaban yang terlihat dari orang sepertinya dia sedang terpojok. Karena kan seharusnya dia harus bertanggung jawab. Apapun ceritanya, walaupun ini orang lemah jiwanya, tapi kan mereka sebenarnya ikut andil untuk menyesatkan mereka ini. Seharusnya kan dia bertanggung jawab. Tapi yang namanya setan, pengikut setan, mereka di akhirat tidak akan mau bertanggung jawab. Mereka mulai berkelit, menunjukkan pada waktu itu mereka merasa terpojok. Apa yang teringat mereka ucapkan, loh itu kan karena kami nggak mendapat hidayah. Coba seandainya kami dapat hidayah, tentu kalian juga dapat hidayah. Karena kami nggak dapat hidayah, ya sudah sama-sama, ya sama-sama kita rasakan. La ilaha illallah. Fa'alama talumunana wa nahnu iyyakum fi tariqin wahidin ila masin wahid. Nah sekarang mereka berkata, lau hadanallahu hadainakum. Seandainya kami mendapat hidayah, tentu kalian juga kami beri hidayah. Nah sekarang
Kalau seperti itu merupakan kuasa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kalian menyesalkan kami? Kenapa kalian menimpakan kesesatan kalian itu kepada kami gara-gara kami? Padahal kita sama-sama akan diadab. Udahlah bareng-bareng saja, begitu kata mereka. Innana lam nahdi wa nudillakum. Yang sebenarnya kami itu tidak bisa memberi kalian hidayah dan juga tidak bisa menyesatkan kalian. La ilaha illallah. Bersilat lidah, ikhwah. Setan namanya. Setan, pengikut setan akan pandai bersilat lidah. Gak mau dia dipojokkan. Pada waktu itu langsung mereka berdalilkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya ini sudah takdir kami. Apabila buat, seandainya kami dulu dapat hidayah, tentu hidayah ini yang telah kami berikan kepada kalian. Tapi karena takdir kami dapat kesesatan, ya kami bagi bagian juga kesesatan itu pada kalian. Jadi artinya seolah mereka katakan, ya jangan sesali kami, sesalkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa hum yansibuna hudahum wa dhalaluhum ilallah. Mereka menisbatkan hidayah dan kesesatan mereka itu sebenarnya kepada Allah, bukan kepada mereka, bukan kepada orang-orang yang telah menindas dan menyesatkan mereka. Mulai berkelit, ikhwah, ya, mulai berkelit. Faya'tarifuna as-sa'ah biqudratihi. Pada saat itu si penindas ini yang telah memaksa orang yang lemah untuk sesat dari jalan Allah, pada saat itu dia mengakui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu min qablu yunkirunahu wa yunkirunaha. Padahal ketika di dunia, ketika mereka mengajak orang-orang lemah ini untuk sesat, mereka mengingkari takdir, mengingkari kekuasaan Allah, bahkan mengingkari Allah. Bukan hanya kekuasaan Allah yang mereka ingkari, Allah pun mereka ingkari keberadaannya. Sekarang mereka memiliki alasan seperti itu. Apakah ketika mereka menyesatkan orang-orang lemah ini, waktu itu mereka berdalilkan, ini karena Allah telah mentakdirkan kami sesat? Apakah seperti itu? Tidak. Tapi di padang mahsyar, di saat tidak ada lagi penghalang antara mereka dengan Allah, mereka nisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya. Sekarang mereka baru mengetahui hal itu, meyakini hal itu. Wa inna ma yataharabuna min tabi'id dulal wal idlal bi raji'il amrillah. Yang sebenarnya ucapan ini hanya mereka jadikan alasan untuk lari dari dari tekanan-tekanan orang yang telah mereka sesatkan. Mereka ingin lepas tangan. Ingin cuci tangan. Ya, dari pengikut-pengikut mereka. Kemudian selanjutnya, ya'tarifuna as-sa'ah biqudratillah. Innama yataharabuna min tabi'id dolal wal idlal bi raji'i amrillah. Mereka ingin lepas tangan atas kesesatan yang telah mereka ajak, menyesatkan orang lain, pengikut-pengikut mereka, dengan alasan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Wallahu la ya'muru bid-dhalal. Sementara Allah sendiri tidak pernah menyuruh manusia untuk menjadi sesat. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 28, innallaha ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh manusia berbuat keji. Dan tidak ada yang paling keji melainkan perbuatan syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Summahum yu'annibuna ad-du'afa min at-tarfil khafi. Kemudian mereka sebenarnya ingin mencela pengikut mereka. Ya, mereka ingin berlepas tangan atas perbuatan mereka yang telah menyesatkan pengikut-pengikutnya, sekaligus mereka mencela mereka dengan halus. Fayu'linu lahum bi anna la jadwa minal jazai kama annahu la faidata minas sabr. Kemudian apa kata mereka? Sudahlah, tidak perlu kita mengeluh. Ya, tidak perlu mengeluh. Sama aja kita mengeluh dan tidak mengeluh, tidak ada faedahnya. Sudah lewat waktunya untuk mengeluh,
sudah lewat waktunya untuk sabar. Faqad haqqal adzab, karena azab sudah ditetapkan. Wala radda lahu min sabril wa jaza, tidak bisa menghindar. Azab tidak bisa dihindari dengan kesabaran dan keluhan. Wa fatal awanil ladzi kana al jaza fihi min adzabi yajdi fayaruddu dhalin ilal huda. Dan waktu untuk mengeluh sehingga keluhan itu bisa menyelamatkan kita dari azab, menyelamatkan orang yang sesat ke hidayah, itu sudah habis waktunya. Wa kana sabar fihi ala syiddati yajdi fatudrikuhum rahmatullah. Demikian juga waktu untuk bersabar juga habis. Artinya begini ikhwah, kalau dahulu kita sabar, masih ada kemungkinan kita untuk terlepas dari azab. Tapi kalau sekarang sudah nggak ada lagi faedahnya sabar. Kalau dahulu kita agak mengeluh, mungkin keluhan ini bisa menyebabkan kita mendapat hidayah. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi waktunya untuk mengeluh. Bukan lagi waktunya untuk mengeluh dan bukan lagi waktunya untuk bersabar. Sudah hilang. Laqad intaha kullu syai. Sudah habis waktunya. Demikian ikhwah. Walam yu'adda hunaka mafar wala mahis. Ya. Walam ya'du hunalika mafar wala mahis. Tidak ada lagi jalan keluarnya. Makanya mereka mengatakan sawa'un alaina ajazi'na am sabarna malana mim mahis. Sama aja bagi kita. Apakah kita mau mengeluh ataukah kita sabar, malana mim mahis. Tidak ada jalan keluarnya, tetap diazab. Itulah penutup perdebatan mereka. Akhir daripada perdebatan mereka, kalimat penutup perdebatan mereka, dan tidak ada seorang pun dari orang yang lemah itu untuk menimpali lagi. Bungkam 1000 bahasa, habis. Dan memang betul apa yang dikatakan. Percuma. Kita mau debat juga percuma, kita mau sabar juga percuma, kita mengeluh juga percuma. Tidak akan merubah keadaan. Sudahlah sama-sama kita rasakan. Begitulah ikhwah. Ya. Seolah mereka katakan, loh kalian kan ngikut, ya sudahlah, rasakanlah. Kenapa kalian ikut? Kenapa kalian ikuti kami? Begitu ikhwah. Seolah mengatakan begitu. Udah sama-sama kita rasakan. Begitulah kondisi nanti di hari akhirat. Perdebatan orang-orang kafir yang penyembah dengan yang disembah, pengikut dengan pimpinan, orang-orang yang lemah dengan orang-orang yang menindas. Di mana si penindas-penindas ini yang mengajak orang lemah ini untuk menjadikan dia sebagai Tuhan, untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya lemah itu bukan fisiknya, tapi memang lemah jiwanya, sehingga Allah akan mengatakan menamakan mereka juga orang-orang lemah nanti di hari akhirat. Laqad qadal amr wantahal jadal. Selesailah perdebatan dan berakhirlah pertengkaran. Wasakatal hewar, dan berakhir juga pembicaraan. Wa huna nara ala masrahin ajaban. Nara syaitan hatiful ghawayah hadil ghawah. Di sana juga kita lihat bagaimana, ya, di panggung akhirat nanti itu kita lihat juga bagaimana yang sangat mengherankan. Kita melihat setan, si pembisik kesesatan, dan si pembisik kesesatan dan si penggoda manusia agar jatuh pada kesesatan. Narasa'ah yalbisu musawwahul kuhan wa musawwahu asyaitan. Pada waktu itu tentunya seperti memakai pakaian seperti penyihir, ya, atau syaitan. Yatashayyatuna ala du'afa wal mustaqbilin sawa, di mana si setan inilah yang telah membuat orang-orang lemah dan si penindas itu menjadi kesetanan. Artinya mengikuti tata cara setan, mengikuti pemikiran setan. Wa bikalamin rubbama kana aqsa alaihi min al-adzab, di mana si setan berbicara dengan kalimat-kalimat yang lebih menyakitkan
menyakitkan ketimbang azab itu sendiri. Karena kan tadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara orang yang lemah, si penindas, setan-setan mereka ya yang telah menggoda mereka semuanya, dan orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Allah menyebutkan dalam surah Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Setan berkata ketika urusan sudah diselesaikan, hisab sudah berjalan, sudah selesai. Artinya sudah ditentukan mana yang ke surga dan mana yang ke neraka. Saat itu setan pun mulai berbicara. Ya, karena memang dia biang kesesatan. Dia pun mulai bicara. Dia juga tidak ingin disalah-salahkan sebagaimana si penindas tadi tidak ingin disalah-salahkan oleh orang-orang yang lemah jiwanya tadi itu. Setan juga seperti itu, bahkan lebih pintar dia ketimbang orang yang si penindas itu. Apa kata syaitan? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Setelah ditetapkan sang penduduk surga dan penduduk neraka, berkata syaitan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah memberi kalian janji yang benar. Coba perhatikan ikhwah, ya, perhatikan gimana pinternya nih syaitan berlepas diri dari apa yang telah orang-orang yang telah dia sesatkan. Innallah wa'adakum wa'dal haq. Bukankah Allah telah memberi kalian janji-janji yang benar? Padahal waktu dia di dunia, dia telah membisikkan kepada orang-orang yang sesat, nggak benar apa yang dikatakan Allah itu, nggak betul. Sekarang dia katakan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Bukankah Allah telah memberikan kalian janji yang benar? Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku kan juga telah memberi kalian janji, dan janjiku kan aku ingkari. Demikian, aku pungkiri janji-janjiku tersebut. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Bukankah aku tak pernah memaksa-maksa kalian? Kan memang benar ikhwah. Dan tidak pernah ada seorang pun di antara kita dipaksa setan untuk berbuat maksiat. Tidak pernah seorang pun di antara kita dipaksa setan untuk mensekutukan Allah. Tak pernah seorang pun di antara kita dipaksa setan untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Tak pernah seorang pun di antara kita dipaksa setan untuk berzina. Tak pernah. Betul apa yang dikatakan setan. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Kami itu tak punya kuasa. Enggak pernah kami maksa-maksa kalian, dan kami juga enggak pernah berkuasa atas diri kalian. Illa anda'autukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak kalian, menggoda kalian, membisikkan kepada kalian, fastajabtum li, ternyata kalian ikuti bisikanku, kalian ikuti rayuanku, kalian ikuti godaanku. Makanya fala talumuni walumu anfusakum. Makanya jangan kalian sesali aku, sesali diri kalian sendiri. La haula wala quwata illa billah. Pernyataan yang sangat menyakitkan ikhwah. Dia yang telah menyesatkan orang, makhluk Adam, sejak Allah nyatakan dia sebagai makhluk yang sesat, sejak saat itu dia berazam untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Di hari akhirat dia katakan, aku tak punya kuasa atas kalian, aku tak pernah memaksa kalian, aku hanya menggoda, membujuk, membisik. Makanya fala talumuni walumu anfusakum. Makanya sesali diri kalian, jangan sesali aku. Ma ana bimusrikhikum ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab, sebagaimana kalian juga tak bisa menyelamatkan diriku dari azab. Kemudian apalagi ikhwah rahimanallahu ikum, kelanjutannya Allah sebutkan perkataan setan, khutbah setan ini di hadapan para pengikut-pengikutnya, baik orang yang lemah maupun yang menindas, karena mereka kedua-duanya ini mengikuti setan semuanya. Kemudian apa kata si setan? Kelanjutan lagi, lebih menyakitkan lagi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatan syirik yang pernah kalian lakukan semasa di dunia. Padahal kita tahu ikhwah,
bahwasanya program setan yang pertama itu di dunia ini bagaimana caranya agar manusia itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena si setan tahu kalau ada manusia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dia mati belum sempat taubat, maka habis semua amalan-amalan kebaikannya dan jelas dia akan menemani syaitan di dalam neraka. Dan Allah sudah katakan kepada kita, ya, Allah sudah katakan kepada kita bahwasanya inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh kalian, hai manusia. Allah sudah mengingatkan kita, ikhwah, jauh-jauh hari. Setan itu musuh kalian, fattakhiduhu aduwa. Jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia itu mengajak kelompoknya agar bersama dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Allah sudah ingatkan. Ya. Allah sudah ingatkan. Dari setan ya seperti ini dia. Lepas tangannya. Ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Dan sebenarnya aku itu berlepas diri dari sekutu yang karena dengan kesyirikan yang pernah kalian lakukan. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim itu berhak mendapatkan azab yang pedih. Itu perkataan setan, ikhwah. Ya. Begitu ucapannya. Apa enggak terdiam semua pengikut-pengikut setan? Iya juga ya, betul juga kata setan. Gak pernah dia menguasai kita, gak pernah dia memaksa-maksa kita. Ya terdiam sejuta bahasa, bukan 1000 bahasa lagi, terdiam sejuta bahasa. Gak bisa ngomong, tinggal menyesali diri sendiri. Setan tidak mau disesali, setan tidak mau disalah-salahkan. Begitulah ikhwah, pernyataan setan yang mungkin lebih menyakitkan ketimbang adab yang sedang mengancam. Begitulah kondisinya. Pertengkaran antara pengikut yang merasa lemah dengan orang yang mustakbir, orang-orang penindas. Yang kedua mereka ini mengikuti setan. Si penindas berlepas tangan dari orang yang mereka tindas, yang mereka ajak sehingga mereka berhasil menyesatkan orang-orang yang lemah ini, dan setan berlepas diri dari si penindas dan orang-orang yang lemah, masing-masing berlepas tangan akan kesesatan yang pernah mereka lakukan. Demikian para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Ya, memang perdebatan yang luar biasa, ya, yang sangat menyakitkan. Semoga kisah ini, cerita ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, jauh-jauh hari Allah sudah sebutkan. Kita sudah baca bagaimana si setan berlepas tangan akan perbuatan yang dia lakukan. Bahkan dia akhiri khutbahnya dengan mengatakan orang zalim berhak mendapatkan azab yang pedih, padahal dia termasuk mendapatkan azab yang pedih itu. Tapi dia nggak peduli, kalaupun dia dapat azab yang pedih, yang penting dia tidak disalah-salahkan. Begitulah kondisi orang-orang kafir nanti di hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari perbuatan kesyirikan. Dan semoga Allah memberi kita istiqomah di atas agama Allah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap istiqomah menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita, keluarga kita, dan kita dakwakan pada tengah-tengah masyarakat sehingga berupaya untuk melawan ajakan-ajakan syaitan sehingga diri kita dan orang-orang yang sekitar kita bisa terlepas dari ajakan-ajakan yang sesat dan menyesatkan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Satu materi yang penuh dengan faedah yang dapat kita ambil di kesempatan pagi hari ini. Dan di Kota Islam azanillahu ayyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi antum yang ingin bertanya secara langsung, antum dapat menghubungi kami di 021 823 6543 atau antum dapat kirimkan pertanyaan pesan singkat di WhatsApp
WA, di chat WA di 0819896543. Untuk yang pertama kita angkat mulai telepon. Ya, silakan. Ya, silakan. Mohon maaf Bapak, suaranya kurang terdengar dengan jelas. Mohon maaf Bapak, dengan siapa? Mohon maaf, kurang jelas. Kita angkat pertanyaan berikutnya. Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz, melalui chat WA. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Hanafi di Perigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Apakah hati yang selalu gelisah dan suka bersedih disebabkan oleh sebuah gangguan setan, ataukah karena disebabkan sebuah dosa Ustaz? Mohon sampaikan penjelasan. Syukron. Silakan Ustaz. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ketahuilah bahwasanya dosa tentunya akan membuat hati kita gelisah. Dosa merupakan salah satu faktor yang membuat hati kita menjadi gelisah. Gelisah dikarenakan banyak maksiat yang telah kita lakukan. Seorang yang mendapatkan hidayah adalah seorang yang hatinya bersih. Seorang yang hatinya bersih, maka dia akan terhindar dari kegelisahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala inna auliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan mereka tidak pernah bersedih. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala firman, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam. Yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan hatinya dengan Islam. Orang-orang yang gelisah adalah orang-orang yang hatinya sempit. Kesempitan itu dikarenakan dosa yang kita lakukan. Kesempitan itu dikarenakan dosa yang kita lakukan. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan bahwasanya innal abda, seorang hamba, idza atnaba dzamban, jika dia melakukan satu dosa, nakata nuqtatan sauda fi qalbi, maka akan muncul bintik hitam di hatinya. Wa in taba thaqula, apabila dia tobat, maka bintik hitam itu pun akan hilang. Wa in zadat, apabila dia tambah maksiat lagi, maka bintik hitam tersebut akan semakin bertambah. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka semakin hitam hati kita. Semakin hitam hati kita, maka semakin banyak kegelisahan yang telah menimpa diri kita. Pertama, dikarenakan kemaksiatan. Yang kedua, setan akan jadikan itu sebagai modal untuk menakut-nakuti kita, untuk membuat kita gelisah, untuk membuat kita gelisah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan menyuruh kalian berbuat keji dan tercela. Jadi dua faktor, baik faktor dikarenakan kurang iman karena banyaknya maksiat, juga karena faktor dari setan yang memang berusaha untuk membuat manusia cemas. Dan memang setan ikhwah, dia akan merusak manusia dari semua lini. Tidak hanya jiwa kita yang dirusaknya, harta kita juga dirusaknya. Bukankah para pemirsa, tidakkah para pemirsa ingat Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang anak Adam itu lahir, ma min mauludin illa yamashu syaitan. Tidak ada seorang pun yang lahir kecuali diganggu oleh syaitan. Fayastahilla sarikhon, sehingga dia menjerit. Anak yang baru lahir itu menjerit dikarenakan gangguan syaitan.
illa Maryam wa ibnuha, kecuali Maryam dan anaknya. Baru saja kita lahir, tuh setan sudah berupaya merusak kita. Kalau kita musuh dengan orang, kita nggak akan tega musuh dengan anak kecil. Bertumbuk dengan anak kecil, nggak akan mungkin kita mau. Kita masih punya rasa tega. Tapi setan, iblis dengan manusia, tak ada rasa tega sedikit pun. Bayangkan ikhwah, baru saja lahir, dirusak dengan dia, ditangisi oleh dia. La ilaha illallah, musuh bebuyutan yang luar biasa. Belum lagi harta. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sungguhnya syaitan menunjuki tikus, ya. Kata Rasulullah, sebelum kalian tidur maka padamkan lampu-lampu kalian, karena setan akan menunjuki tikus untuk membakar kalian. Disenggolnya lampu kita yang ada apinya tersebut, kemudian terbakarlah rumah kita. Sampai seperti itu ikhwah, sampai seperti itu dendamnya setan terhadap kita manusia. Oleh karena itu, kalau di atas kertas pasti kita kalah dengan setan, pasti. Karena kita tidak bisa melihat dia. Innahum yaronakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taronahum. Sungguhnya mereka dan kelompoknya bisa melihat kalian nggak bisa melihat mereka. Itulah lawan kita yang sejati. Nggak pernah setan-setan ini lelah dalam menyesatkan kita. Sampai akhirat nanti dia jerumuskan kita masuk ke neraka jahanam. Itulah merupakan target inti daripada si iblis ini. Demikian ikhwah rahimallahu. Oleh karena itu Allah turunkan Islam, Allah utus Rasulullah SAW sebagai tameng untuk kita. Mereka yang mengerti ajaran Islam, yang mengerti sunnah Rasulullah SAW, mereka inilah yang memiliki tameng untuk dari bahaya-bahaya iblis dan pengikut-pengikutnya. Para pemirsa sekalian, mohon maaf karena waktu kita sepertinya sudah habis ya. Semoga sedikit yang tadi kita bahas bermanfaat. Yang sekali lagi fungsinya, mumpung kita belum sampai ke panggung akhirat, kita masih punya waktu. Kita masih punya banyak kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Janganlah sampai kita termasuk salah seorang dari yang ikut andil dalam pertengkaran yang telah kita bahas. Jangan. Kita ingin di akhirat nanti kita menjadi pengikut Rasul dan yang senantiasa beramal soleh. Kita bersama orang-orang bertakwa. Al-akhillau ba'duhum yawma idzin aduun illal muttaqin. Kita bersama orang-orang yang bertakwa, bukan bersama-sama orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.